Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan pada saya dan kawan-kawan saya dalam mempresentasikan materi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota yang akan terlibat dalam mempresentasikan materi yang akan kami paparkan. Yang pertama ada Agustina Rina, yang kedua ada Indi Farel, yang ketiga ada Sundana, yang keempat ada Jonathan Kristianto, yang kelima ada saya sendiri, Yurika. Saya akan membacakan slide pertama, yaitu mengelola organisasi dengan perputaran sukarela dan perputaran tidak disengaja. Yang pertama, perputaran sukarela merupakan perputaran yang dimulai oleh karyawan. Seringkali organisasi yang mempertahankan mereka. Contoh, karyawan berhenti dari pekerjaan mereka pada dan mengambil pekerjaan di organisasi lain. Yang kedua, perputaran tidak disengaja atau perputaran paksa, yaitu merupakan perputaran yang dimulai oleh organisasi atau pemberi kerjaan. Seringkali karyawan yang lebih memilih untuk tinggal, tidak ingin adanya pergantian, atau tidak ingin keluar dari pekerjaannya. Contohnya, suatu organisasi memberhentikan karyawan karena menggunakan narkoba atau memberhentikan karyawan pada saat terjadi penurunan pendapatan. Lalu, di sini ada kesulitan yang akan dihadapi bila terjadi perputaran paksa atau perputaran sukarela. Kalau perputaran paksa, yaitu ada kesulitan dalam merekrut, memilih, dan melatih pergantian. Yang kedua, adanya produktivitas yang hilang. Yang ketiga, tuntutan hukum. Yang keempat, kekerasan di tempat kerja. Lalu di perputaran sukarela itu ada kesulitan dalam merekrut, memilih, dan melatih pergantian. Yang kedua, ada produktivitas yang hilang juga. Yang ketiga, adanya hilangnya karyawan yang berbakat. Selanjutnya adalah pemisahan karyawan. Kebijakan yang dapat menyebabkan pemisahan karyawan harus didasarkan kepada prinsip keadilan dan hukum. Dalam pemisahan karyawan ini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini ada 3 poin juga, yaitu yang pertama adalah hasil keadilan prosedural dan juga keadilan interaksional. Dalam hasil keadilan terdapat 3 poin. Yang pertama adalah hasil yang konsisten, yang kedua pengetahuan tentang hasil, yang ketiga adalah hasil dalam proporsi perilaku. Yang kedua adalah keadilan prosedural. Poin pertama adalah prosedur yang konsisten, yang kedua menghindari bias, yang ketiga informasi yang akurat, yang keempat cara memperbaiki kesalahan, yang kelima representasi dari semua kepentingan, dan yang terakhir adalah standar etika. Dan dalam keadilan interaksional terdapat 3 poin juga. Yang pertama adalah penjelasan keputusan, yang kedua perlakuan hormat, dan yang ketiga pertimbangan empati. Poin kedua adalah persyaratan hukum. Undang-undang yang memberikan kebebasan luas kepada pemberi kerja dalam perekrutan dan pemecatan tertentu, tetapi harus menghindari pemecatan yang salah dan diskriminasi ilegal. Harus memenuhi standar terkait privasi karyawan dan pemberitahuan PHK yang memadai. Contohnya itu ada 4. Itu yang pertama adalah pelepasan yang salah, yang kedua diskriminasi, yang ketiga privasi karyawan, dan yang keempat pemberitahuan pemberhentian. Poin yang ketiga adalah disiplin progresif. Organisasi yang mencari metode pemenanganan masalah perilaku yang adil, legal, dan efektif. Prinsip populer adalah aturan kompor panas. Prinsip disiplin yang mengatakan disiplin harus seperti kompor panas, memberikan peringatan yang jelas dan menindaklanjuti dengan konsekuensi dan yang konsisten, objektif, dan juga cepat. Disiplin progresif, proses disiplin formal yang konsekuensinya lebih serius jika karyawan mengulangi kesalahan atau pelanggaran tersebut. Yang keempat, alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada open door policy. Adalah salah satu kebijakan yang paling sering dilakukan. Maksudnya,
Open door policy adalah kebijakan pintu terbuka yang akan memudahkan karyawan di sebuah perusahaan untuk berkomunikasi dengan manajer. Yang kedua ada peer review, yaitu peninjauan sejawat atau penilaian sejawat, proses penelusuran atas kualitas suatu karya tulis ilmiah oleh pakar lain di bidang yang bersesuaian. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Terus yang terakhir ada arbitrasi. Arbitrasi yaitu sebuah cara penyelesaian masalah di luar pengadilan. Sengketa akan diselesaikan oleh satu orang atau lebih arbitrator, arbiter, atau pengadilan arbitral yang memberikan keputusan arbitrasi. Keputusan arbitrasi mengikat secara hukum pada kedua belah pihak dan diberlakukan dalam pengadilan. Kelima, program bantuan karyawan. Program bantuan karyawan adalah layanan rujukan yang dapat digunakan karyawan masalah emosional atau penyalahgunaan zat. Yang keenam ada konseling penempatan, yaitu membantu karyawan yang diberhentikan mengelola transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dalam situasi ini, ketersediaan konseling outplacement dapat membantu karyawan memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lain. Di sini saya akan membacakan mengenai penarikan pekerjaan. Penarikan kerja adalah serangkaian perilaku di mana karyawan berusaha menghindari situasi kerja secara fisik, mental, atau emosional. Nah, ketidakpuasan pekerjaan ini dapat menghasilkan penarikan kerja. Pengunduran diri dapat berupa perubahan perilaku, penarikan pekerjaan fisik, atau penarikan psikologis. Yang pertama, ada ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja ini adanya perasaan tidak bahagia atau negatif tentang pekerjaan atau lingkungan kerjanya. Dari ketidakpuasan ini dapat mempengaruhi karyawan maupun organisasi, yang dapat mengakibatkan hilangnya motivasi, kurangnya minat untuk bekerja, frustasi, produktivitas menurun, dan lain sebagainya. Penyebab ketidakpuasan kerja ini ada 4 kategori, yaitu yang pertama, disposisi pribadi. Ketidakpuasan kerja merupakan suatu perasaan yang dialami oleh individu. Beberapa jenis orang lebih cenderung tidak puas dengan pekerjaannya dan memusatkan perhatian pada aspek negatif. Mereka cenderung tidak puas dengan kesenangan mereka. Bahkan bila mereka pindah ke tempat kerja lain pun akan merasakan hal seperti itu. Nah, yang kedua ada tugas dan peran. Tugas dan peran ini orang tidak puas dengan pekerjaan yang membutuhkan banyak tekanan fisik dan tenaga. Ketegangan fisik terkait dengan pekerjaan ambisius peran, konflik peran, dan kelebihan peran. Nah, yang ketiga ini ada supervisor dan tenaga dan rekan kerja. Perilaku negatif oleh manajer dan rekan kerja akan menghasilkan ketidakpuasan yang sangat besar. Karyawan ingin pemimpin perusahaan peduli terhadap mereka. Nah, karyawan ini cenderung tidak puas jika manajemen jauh dan tidak responsif. Yang keempat, ada gaji dan tunjangan. Pekerjaan adalah sumber utama pendapatan dan keamanan finansial. Gaji juga merupakan indikator status dalam organisasi dan masyarakat pada umumnya. Kedua, perubahan perilaku. Pada saat karyawan mencoba membawa perubahan dalam kebijakan atau personel, upaya tersebut melibatkan konfrontasi dan konflik antara karyawan dan atasan. Misalkan karyawan menyampaikan keluhannya kepada manajer, dan dari sudut pandang manajer tersebut, manajer merasa terancam karena keluhan si karyawan tersebut. Nah, yang ketiga, penarikan pekerjaan fisik.
Penarikan pekerjaan fisik dapat dilakukan dengan datang terlambat, menelpon saat sakit, meminta perpindahan, atau meninggalkan organisasi, serta mengundurkan diri. Yang keempat, penarikan psikologis karyawan. Jika seorang karyawan tidak puas dengan pekerjaannya, mungkin karyawan dapat menunjukkan tingkat keterlibatan pekerjaan yang sangat rendah. Kerja jelas. Kekuatan pendorong dibalik penarikan pekerja adalah ketidakpuasan. Seseorang akan puas dengan pekerjaannya selama mereka memenuhi nilai-nilai pentingnya. Organisasi dapat berkontribusi kepada kepuasan kerja yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu 1. Di posisi pribadi, 2. Tugas dan peran, yaitu kompleksitas pekerjaan. Karyawan membuat pekerjaan mereka agar lebih menarik. 2. Pekerjaan yang berarti, yaitu aspek terpenting dari pekerjaan, sejauh mana hal tersebut terkait secara bermakna dengan nilai-nilai inti pekerja. 3. Peran yang jelas dan sesuai, yaitu organisasi harus menentukan peran dengan jelas yang mengurangi metode kerja, jadwal, dan ukuran kinerja. Selanjutnya, 3. Supervisor dan rekan. Dua kelompok utama yang mempengaruhi kepuasan kerja. Alasan merasa puas. 1. Orang-orang tersebut memiliki nilai, sikap, dan filosofi yang sama. 2. Rekan kerja dan supervisor dapat memberikan dukungan sosial yang berarti mereka simpati dan peduli. 3. Rekan kerja dan supervisor dapat membantu seseorang mencapai beberapa hasil yang dihargai. Selanjutnya 4. Organisasi, gaji, dan tunjangan. 5. Memantau kepuasan kerja. Cara mengukur kepuasan kerja yang bisa dilakukan adalah dengan survei. Program ini dapat memungkinkan organisasi untuk memantau tren dan mencegah pergantian sukarela.